Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Nova Wijaya dari kelas 9F. Hari ini saya akan menceritakan Sunan Kalijaga. Raden Syahid atau Sunan Kalijaga adalah putra Tumenggung Wilatikta. Kakeknya bernama Arya Teja atau Abdurrahman, seorang keturunan Arab yang bersambung nama Kalijaga. Menurut salah satu pendapat, berasal dari rangkaian kata dalam bahasa Arab yaitu qaddi penghulu dan jaka membersihkan. Maka arti qaddi jaka adalah pemimpin yang senantiasa menegakkan kebenaran dan kesucian ajaran Islam. Raden Syahid dididik dalam lingkungan keluarga ibunya, Putri Nawang Arum yang berasal dari keluarga Bupati Tuban. Pemahamannya tentang sastra Jawa membuatnya mahir dan kelak menyampaikan dakwah lewat seni budaya di usia remaja. Raden Syahid tumbuh menjadi ilmuwan silat dan remaja yang kontroversi di mata orang Tuban. Sisi lain, Raden Syahid ia banyak bergaul dengan rakyat jelata, meski ia seorang putra bangsawan. Rupanya, ia menyaksikan korupsi para penjabat pemerintahan yang memungut upeti kepada rakyat jelata. Melihat kondisi ini, Raden Syahid memperhatikan para penjabat yang sewenang-wenang atas kekuasaannya hingga mengambil paksa sebahagian harta mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apa yang dilakukan Raden Syahid diketahui ayahnya dan diusir agar hengkang dari rumah dan tinggal di hutan Jatisari. Orang-orang di sekitarnya mengenalnya dengan julukan Lokajaya. Perubahan drastis dalam pribadinya terjadi ketika ia merampas tongkat Sunan Bonang yang berdaun emas. Sunan Bonang menyayangkan sikap baiknya yang memberi rakyat jelata dari hasil pengambilan paksa harta orang lain. Kemudian Sunan Bonang menasehatinya bagai berwudu dengan air kencing. Tindakannya yang berniat baik, tetapi dilakukan dengan perbuatan kotor. Sunan Bonang pun menunjukkan kemampuannya mengubah buah aren menjadi emas. Peristiwa ini membuat Raden Syahid menyesali perbuatannya, belajar dan berusaha menjadi manusia yang agung sampai diangkat menjadi salah satu anggota Wali Songo. Nama Kalijaga dikaitkan dengan cerita perjalanannya bersama Syekh Siti Jenar ke beberapa tempat di Jawa untuk membersihkan tempat-tempat angker yang menjadi tempat pemujaan dewa. Ia mengawali dakwahnya di wilayah Cirebon, di desa Kalijaga untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pamanukan. Setelah cukup lama berdakwah, Sunan Kalijaga melakukan uzlah atau mengasingkan diri untuk beribadah selama 3 bulan di Pulau Upi, Malaka, dan Malaysia. Kemudian melanjutkan kembali dakwahnya selama beberapa tahun, menyiarkan Islam di Cirebon. Mula-mula ia menyamar sebagai marbot Masjid Sang Cipta Rasa. Di masjid inilah ia bertemu Sunan Gunung Jati, kemudian menikahkannya dengan Siti Jainab, adik dari Sunan Gunung Jati. Pernikahannya dengan Siti Jainab, putri Syekh Datuk Abdul Jalil atau Syekh Siti Jenar, memiliki putra bernama Watiswara
yang dikenal dengan Sunan Panggung. Dan Sunan Panggunglah yang melanjutkan dakwahnya kelak. Dakwah Sunan Kalijaga dalam mengembangkan Islam banyak melalui pertunjukan wayang sebagai dalang yang populer. Ia berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, mulai dari daerah kekuasaan Pajajaran hingga Majapahit, sebagai imbalan dari warga yang ingin mengundangnya sebagai dalang dalam pertunjukan. Upahnya cukup dengan membaca 2 kalimat syahadat dan tidak dipungut biaya sama sekali. Sunan Kalijaga juga merancang pakaian dan merancang alat pertanian. Makam Sunan Kalijaga terletak di Desa Kandilanggu, Kota Demak. Tak ada catatan dari naskah yang menceritakan tahun wafatnya. Ia merupakan tokoh yang berusia lanjut mengalami 3 zaman sekaligus, yaitu Majapahit, Demak, Pajang, hingga Mataram. Sunan Kalijaga dianggap sebagai pelindung kerajaan Mataram dan menjadi penasihat dalam kebijakan para sultan. Sunan Kalijaga memainkan peran penting yang menjadikan pemeluk Islam semakin meluas, yaitu menanamkan nilai-nilai Islam melalui seni wayang, mengubah tradisi, budaya, dan kearifan lokal. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Kalijaga patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkan antara lain tekun, istiqomah, dan toleran, serta seniman kreatif punya banyak ide dan gagasan. Sekian dari cerita Sunan Kalijaga. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan kata dan pengucapan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.